Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 458. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, keluarga kerajaan dari dinasti Suci Namong harus mati, tetapi orang-orang kota ini tidak bersalah. Kita bisa membantai keluarga kerajaan dan menghapus akarnya di masa depan, tetapi kita tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Ini adalah prinsip hidup saya. Apakah Anda mengerti? Saya mengerti. Kera iblis itu memamerkan giginya dan menyeringai, "Hei hei, Tuan, kedua benda tua itu terluka parah. Mengapa kita tidak memanfaatkan kemenangan dan membunuh mereka di istana?" Tan Yun mengalihkan pandangannya dan berkata, dinasti Suci Namong sama sekali bukan yang kuat. Hari ini kita berada di atas angin, berkat formasi abadi emas Kirin. Yah, Yukin telah diselamatkan. Ayo cepat kembali ke sekte. Mendengar pidato itu, kera pembunuh iblis segera berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah luar kota. Pada saat yang sama, Istana Namong. Di Istana Kekaisaran, Ruyan Gaoxian dan Sipotian, yang telah sadar dari koma, panik, dan berdebar-debar. Keduanya memikirkan adegan mereka selamat dari ambang kematian. Mereka terkejut dan marah, dan batuk beberapa suap darah. Sipotian terbaring di tanah dengan air mata di matanya yang keruh. Dia memandang Raja Suci Namong yang marah dan berkata dengan lemah, "Menantu, kirim orang kuat dinasti Suci Namong untuk memburu Tan Yun. Tidak peduli berapa banyak kamu membayar, kamu tidak boleh membiarkan dia melarikan diri. Juga, biarkan leluhurmu yang tinggi berhenti retret dan cepat bunuh Tan Yun untuk membalaskan dendam Ruur dan ibu mertuamu." Tanpa saran si Satian, Raja Suci Namong akan melakukan hal yang sama. Menurut pendapatnya, Tan Yun membunuh istrinya, menyebabkan putrinya berkhianat, dan menghancurkan kota kekaisaran. Seperti yang kita semua tahu, kota kekaisaran adalah simbol dari sebuah dinasti. Jika seseorang terbang melalui wilayah udara kota kekaisaran, itu tidak diperbolehkan, apalagi Tan Yun menghancurkan seluruh kota kekaisaran. Pada saat yang sama, Raja Suci Namong masih sedikit bingung. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa keterampilan formasi Tan Yun begitu baik sehingga dia hampir membunuh Ruyan Gaoxian, dan ayah mertuanya setelah mengambil alih formasi abadi emas Kilin. Membakar rasa malu dan penghinaan. Guru Suci Namong tahu bahwa bahkan jika dia membunuh Tan Yun, dia tidak dapat menghilangkan rasa malu dinasti Suci Namong, tetapi setidaknya membunuh Tan Yun dapat membalas dendam istri dan ibu mertuanya. Dia memandang selir Liu, yang sangat ketakutan sehingga dia kehilangan warna kulitnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Pergi ke wilayah rahasia Namong. Tolong pimpin para penyembah lainnya, dan bunuh Tan Yun. Dan beritahu Gao Zuku untuk memberitahu dia tentang kejadian ini." Alam rahasia Namong di mulut Raja Suci Namong ada di kedalaman Istana Kekaisaran, dan Istana Kekaisaran adalah pintu keluar dari alam rahasia. Leluhur dari selir Liu adalah pemujaan besar dari dinasti Suci Namong, yang bertanggung jawab atas semua 6 kemampuan utama dari domain ilahi. Selir patuh. Liu Gaifei naik ke udara dan menghilang di ujung jalan istana. Raja Suci Namong memandang keempat marsal dan memerintahkan, "Nyalakan cermin abadi terbaik segera. Beritahu para pemimpin kota dan jenderal pertahanan perbatasan, hentikan Tan Yun dengan cara apapun, dan pastikan untuk menahannya dan menunggu para penyembah tiba. Dan Anda memimpin bawahan dan jenderal Anda melalui formasi teleportasi Istana Kekaisaran untuk segera melakukan perjalanan ke perbatasan timur. Jika Tan Yun ingin kembali ke pegunungan hukuman surgawi, perbatasan timur adalah satu-satunya cara untuk pergi. Cermin abadi terbaik adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh Kaisar Namong sebelumnya. Karena para pemimpin dari hampir 10.000 kota di dinasti Suci Namong semuanya memiliki gumpalan jiwa di cermin ini, jika Raja Suci Namong memiliki perintah, lihat saja cermin dan beri perintah.
Sebentar lagi, semua pemimpin kota dapat mendengarkan perintah tepat waktu. Setelah 4 marsal menerima perintah, mereka memimpin tingkat pertama alam domain ilahi, dan para jenderal tingkat alam ilahi, menuju aula teleportasi raksasa yang terletak di tengah istana. Arai transmisi di ruang transmisi adalah arai transmisi tunggal. Anda hanya dapat meninggalkan istana tetapi tidak dapat memasuki istana dari kota lain. Secara alami, tujuan ini adalah untuk mencegah musuh menyerang istana melalui formasi transmisi di kota-kota lain. Pada saat ini, sebagai penguasa dinasti, Raja Suci Namong, dia tidak mengejar Tan Yun secara pribadi. Pertama-tama, dia khawatir dia akan mengalami kecelakaan. Kedua, kota kekaisaran dihancurkan dan perlu dibangun kembali. Si Potian segera memerintahkan 3 tetua keluarga Si untuk menghentikan Tan Yun bersama dengan 4 marsal. Dia meminta sesepuh lain dari keluarga Si untuk kembali ke keluarga Si dan membiarkan banyak tetua pergi bersama untuk memburu Tan Yun. Ruyan Gaoxian juga memerintahkan agar 3 leluhur sekte abadi-abadi dan 2 leluhur pergi ke perbatasan timur dinasti Suci Namong melalui susunan transmisi. Scene berganti. Pada saat kera iblis membawa Tan Yun keluar dari gerbang kota kekaisaran, Tan Yun menatap ribuan penjaga kota di luar gerbang, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. "Kera tua, tunggu aku." Suara mendesing. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan keluar dari udara tipis di depan gerbang kota. Pada saat ini, ribuan penjaga kota menatap kota kekaisaran yang hancur di bawah gerbang. Mereka tercengang. Saya tidak tahu siapa yang berani menghancurkan kota kekaisaran pada hari pernikahan besar Putri Sulung. Jika kamu tidak ingin mati, menyingkirlah dariku. Tiba-tiba, suara ketidakpedulianmu datang dari belakang. Ribuan penjaga kota menoleh ke belakang dan bertanya, "Siapa kamu?" "Tidak masalah siapa saya, yang penting adalah saya menghancurkan kota kekaisaran Namong." "Apakah itu cukup?" Segera setelah Tan Yun mengatakan ini, ribuan penjaga kota menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dan segera berdiri di tempat. "Aku tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Aku menghitung sampai 3. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati." Tan Yun berkata, 1. Sebelum kata 1 jatuh, ribuan penjaga kota berhamburan seperti burung yang ketakutan. Kota kekaisaran Namong, dengan tembok setinggi 10.000 kaki dan lebar ratusan mil. Gerbang kota setinggi 13.000 kaki, yang sangat megah. Tan Yun berdiri di bawah, kecil seperti sebutir debu. Tan Yun tampak serius dan mengorbankan Jinni, pedang ilahi Hongmeng. Dia memegang Jinni di dinding, meninggalkan 2 tulisan tegak. Setiap tulisan tangan berukuran ratusan kaki. Di tembok besar di sisi kiri gerbang kota, vertikal langsung menulis, "Jangan khawatir, tidak ada orang kepercayaan." Di tembok besar gerbang kota di sebelah kanan, terukir, "Siapa di dunia ini yang tidak mengenal raja?" Dan di tengah di atas gerbang kota, ada 2 karakter super raksasa Tan Yun. Sungguh pernyataan yang mendominasi. Tan Yun meninggalkan tulisan tangannya untuk mempermalukan dinasti Suci Namong dengan parah. "Kera tua, pergi." Tan Yun kembali menatap kera iblis. "Tuan, Anda meninggalkan jejak. Saya juga ingin meninggalkan beberapa, Gaga." Kera iblis menyeringai, "Tuan, tunggu aku sebentar." Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan kera pembunuh. Sambil memegang tongkat besar, kera pembunuh menggambar 6 tulisan tangan lucu di gerbang kota. "Kera tua, saya ada di sini untuk berkunjung." Tan Yun tidak bisa berkata-kata menggerakkan sudut mulutnya. Tiba-tiba, dia seperti menemukan sesuatu. Dia mengayunkan bahu kanan iblis yang membunuh kera dan berkata dengan keras, "Kera tua, lari." Namun, Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa dalam kehampaan 5 juta mil di belakangnya, seorang lelaki berambut abu-abu tingkat 6 domain ilahi memimpin orang 6 tingkat 5 domain ilahi dan 10 orang di tingkat 3 domain ilahi. Oke, kera iblis penuh dengan kekuatan magis, bergegas ke langit, dan menembak ke arah timur dalam garis lurus, seperti cahaya hitam besar yang menembus awan. Sial, dinasti Suci Namong benar-benar masih memiliki pria kuat di kota. Kera iblis mengutuk dan sangat ketakutan. Dalam kehampaan 5 juta mil di belakang kera,
17 kekuatan besar dari ranah domain ilahi semuanya diabadikan oleh dinasti suci Namong. Orang tua berambut putih, yang memimpin tingkat 6 domain ilahi, adalah nenek moyang Liu Wanchuan dari Liu Gaifei. Bas. Liu Wanchuan melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti Tan Yun. Suara tua mengandung rasa pembunuhan yang hebat. Tan Yun, nak, kamu berani membunuh permaisuri dinasti kami dan menghancurkan kota kekaisaran Namong. Kamu dan kera roh ini, serta naga iblis dan singa roh di senjata ajaib ruang dan waktumu, harus mati. Adapun Putri Yukin, dia harus mati jika dia memberontak. Mendengar pidato itu, kesadaran spiritual Tan Yun yang sama menyelimuti semua orang itu dan berkata sambil tersenyum, jangan bicara omong kosong, sekelompok orang tua. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa mengejar. Juga, ketika tuanku terjebak di kota kekaisaran Namong, kamu dinasti suci Namong, klan Si, sekte abadi-abadi dan istana peri abadi tidak dapat menjebak tuan ini. Sekarang aku keluar dan burung terbang di langit. Kamu masih ingin tangkap aku? Kurasa kepalamu ditendang oleh keledai. Liu Wanchuan adalah penyembah besar dari dinasti suci Namong. Bahkan jika Raja Suci Namong melihatnya, dia juga sopan. Kapan dia begitu dilecehkan? Anak-anak yang sombong dan bodoh, aku dapat mengejarmu dalam 10 hari paling lama dengan kecepatan kera roh. Pada saat itu, aku akan merobek mulutmu dan memotongmu ribuan pisau. Setelah itu, cincin langit dan bumi melintas di antara jari-jari Liu Wanchuan. Tiba-tiba, perahu roh tingkat abadi kelas menengah muncul dari udara kosong. Liu Wanchuan memanggil orang-orang naik ke perahu roh dan mengendarai perahu roh itu ke Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Kecepatan terbang perahu roh senjata abadi kelas menengah sebanding dengan kecepatan biksu di tingkat 6 ilahi, dan hampir 10% lebih cepat dari kera iblis. Namun meski begitu, Tan Yun tetap tenang. Karena dia percaya bahwa singa naga emas yang terluka parah dapat pulih di menara suci terbaik yang indah hingga 1 hari. Pada saat itu, singa naga emas, yang bagus dalam kecepatan terbang, tidak akan lebih lambat dari Liu Wanchuan dan perahu roh senjata abadi kelas menengah. Tentu saja, Tan Yun bertekad bahwa dia tidak akan bisa ditangkap. Kalau tidak, dia, Yukin, dan kera tua hanya akan mati. Kali ini, Tan Yun akhirnya merasakan kekuatan tertinggi dari dinasti suci Namong, yang jauh dari sebanding dengan penurunan sekte suci Huangfu. Tentu saja, dalam pandangan Tan Yun, ini juga normal, karena dinasti suci Namong, salah satu dari 4 dinasti suci, sekarang berada di puncaknya. Tidak normal jika tidak sekuat Huangfu Shengzong yang menurun. Selain itu, Tan Yun tahu bahwa ketika Grandmaster Huangfu Shengzong masih hidup, dia hanya yang pertama dari 3 sekte kuno di Gunung Tianpu dan tidak lebih, itu jauh dari mencapai titik mendominasi benua hukuman surga. Namun, Tan Yun sombong bahwa dia akan mengubah nasib Huangfu Shengzong di masa depan. Dalam 100 tahun, dia sendiri juga akan menjadi musuh yang kuat dari kekuatan banyak kekuatan di seluruh daratan. Pada saat ini, Tan Yun tidak bisa tidak memikirkan mengapa keluarga Jin, yang menyerang Huangfu Shengzong sebelumnya, adalah salah satu dari 6 suku kuno, tetapi sekarang kekuatannya jauh lebih kecil daripada Namong Shengchao. Itu juga karena ketika Jin dan Tang bertarung lebih dari 100 tahun yang lalu, 2, 3, dan bahkan 6 tingkat domain ilahi keluarga Jin dimusnahkan oleh keluarga Tang. Aku tidak tahu apakah ayah Jin Xuanzi sudah mati atau tidak. Jika dia tidak mati, aku tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan keraguannya, dan berhenti berpikir. Ikuti langkah demi langkah dan lihat langkah demi langkah. Jika kesulitan dan krisis datang satu demi satu, Anda dapat melakukannya selangkah demi selangkah dan menyelamatkan bahaya. Tan Yun, yang mengetahui segalanya dan pandai dalam segala hal, memiliki strategi dan kemampuan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Pada saat yang sama, hampir 10.000 penguasa kota memimpin para biarawan di setiap kota untuk melayang di atas kota mereka. Di antara penguasa kota ini, hanya penguasa kota dari 10 kota yang merupakan tingkat domain ilahi, dan yang tertinggi hanya tingkat 2 domain ilahi. Lebih dari 90% adalah keadaan tingkat alam jiwa, dan setengah sisanya hanyalah kesempurnaan besar dari keadaan nadi ilahi.
Para pemimpin kota ini mempelajari penampilan Tan Yun, Singa Naga Emas, Kera Iblis, Moer dan Namong Yukin dari cermin Yaxian terbaik. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu kekuatan Tan Yun dan beberapa binatang. Mereka hanya mendapatkan perintah untuk memblokir Tan Yun dengan cara apapun. Tentu saja, Raja Suci Namong tidak akan membiarkan penguasa kota mengetahui kekuatan Tan Yun dan beberapa hewan. Dia khawatir penguasa kota akan mundur dan tidak berani menghentikan Tan Yun. Tujuan dari Guru Suci Namong sangat sederhana. Dia tidak mengharapkan penguasa kota untuk menangkap Tan Yun. Dia hanya ingin penguasa kota menghentikan Tan Yun beberapa saat setelah bertemu Tan Yun, sehingga para penyembah bisa menyusul Tan Yun. Saat ini, 4 deputi marsekal yang menjaga perbatasan telah menerima perintah untuk menghentikan Tan Yun sampai mati. Dengan bakat Tan Yun, dia secara alami tahu bahwa pasukan biksu akan menghentikannya dalam perjalanan ke pegunungan hukuman surgawi. Malam tiba, malam memudar, dan malam berikutnya. Kera Iblis membawa Tan Yun sampai ke timur. Sekarang Liu Wanchuan di belakang mengendalikan perahu roh. Dia masih 4,2 juta mil jauhnya dari Kera Iblis. Dalam satu hari, jaraknya 800.000 mil lebih dekat. Hahaha, Tan Yun, jika kamu terus melaju dengan kecepatan ini, kami bisa menyusulmu paling lama dalam 5 hari. Liu Wanchuan berkata dengan mata muram di perahu roh. Utusan besar telah menyentuh 7 penghalang dari alam domain ilahi. Karena kamu orang tua ini harus meninggalkan retret. Sampai orang tua itu menangkapmu. Tanpa menunggu kata-kata Liu Wanchuan, dia diinterupsi oleh suara dan ejekan Tan Yun. Pak Tua, Anda belum cukup bicara. Tuan ini lelah mendengarkan. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda akan menyusul Tuan ini. Saya pikir Anda cukup tua untuk hidup dalam kotoran dan hanya bisa mengatakan beberapa kata kosong. Setelah ejekan, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa di menara suci yang indah, Moer, Singa Naga Emas, yang telah terluka parah, telah pulih seperti sebelumnya. Tan Yun bersiap untuk membiarkan Singa Naga Emas terbang bersamanya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Tapi di lautan awan yang luas, ada 200.000 biarawan dalam jubah dinasti Suci Namong, menghalangi jalannya. Di antara para biarawan ini, 90% adalah alam jiwa ilahi dan 10% adalah alam jiwa suci. Di depan pasukan biarawan, ada puluhan orang di alam jiwa dan alam nadi ilahi. Dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan pakaian bangsawan penguasa kota, dia memancarkan napas tingkat 2 domain ilahi, memegang tombak gelap dan berteriak. Nak Tan Yun, kera roh dan binatang jahat, berhenti untuk tuan kota. Nama pria parubaya itu berkata, Baili Ruyun, dia adalah penguasa Baili Xiancheng di antara 10 kota terbesar di dinasti Namong. Di sisi kiri Baili Ruyun, ada 6 biksu di alam ilahi. Pergi, jangan menghalangi pemimpin sekte ini. Tan Yun berdiri di bahu Kera Iblis, matanya jahat, siapa yang berani menghentikanku dibunuh tanpa amnesti.